dalam yang sangat kita sakralkan itu digugat oleh pihak di luar Desa Adat Klecung. Itulah dalam hal ini saya selaku warga masyarakat Desa Tegal Mengkep tidak menerima kenyataan seperti ini. Ratusan warga Desa Adat Klecung, Desa Tegal Mengkep, Tabanan mendatangi Pengadilan Negeri Tabanan pada Senin 17 Juli 2023. Kedatangan mereka untuk memenuhi panggilan atas sidang perdana gugatan yang diajukan Mawa Kesama terhadap Pura Dalem Klecung dengan nomor 190-G/2023/PN TAP tertanggal 17 Juni 2023. Pura Dalem Adat Klecung, Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan digugat oleh anak Agung Ketut Mawa Kesama dari Jero Marga Kerambitan karena dituduh melakukan penyertifikatan lahan dekat Pantai Klecung seluas 27 are lebih dengan cara melawan hukum. Adapun pihak tergugat dalam sengketa ini dalam materi gugatan adalah Pura Dalem Desa Adat Klecung, mantan Pendesa Adat Klecung I Ketut Siade, Pendesa Adat Klecung Iwayan Arjana, dan kantor ATR BPN Kabupaten Tabanan. Perwakilan tim kuasa hukum pihak Desa Adat Klecung yang juga selaku kuasa tergugat 2 menyatakan berdasarkan materi gugatan, para ahli waris Jero Marga Tengah menelusuri kekurangan luasan bidang tanah yang bersumber dari harta warisan leluhurnya. Ahli waris mengklaim luasan bidang tanah yang seharusnya dikuasai seharusnya seluas 23.250 meter persegi. Berdasarkan dokumen petok D yang mereka miliki, namun luasan yang muncul dalam SHM yang terbit pasca PTSL hanya tampak seluas 19.180 meter persegi. Masih bingung kami dengan gugatan mereka terkait tanahnya, luas tanahnya yang mereka klaim. Yang jelas tanah 2 Desa Adat Klecung sudah bersertifikat dan silakan mereka yang buktikan. Warga Desa Adat mengetahui tanahnya disengketakan tuh kapan, Pak? Sebenarnya sudah sejak 2017 sudah diketahui, tetapi mereka sudah pernah melaporkan secara pidana di kepolisian, ternyata SP3. SP3 tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan, akhirnya mereka mengajukan gugatan ke sini, mengajukan gugatan ke pengadilan, dan itu kami tetap hormati. Warga masyarakat tetap menghormati apapun proses hukum itu dihormati oleh warga masyarakat. Demikian juga warga masyarakat di Klecung berkewajiban mempertahankan hak-hak mereka. Demikian. Pak, ini Pelabo Pura berarti ya? Bukan Pelabo Pura, ini tanah Duen Pura atas nama Pura, Pura Dalem. Bagian mananya yang di apakah pura di area Seluruhan, ya. Berapa luasnya? Sekitar 27 are. Ya. Yang diklaim oleh pihak. Ya. Itu sertifikatnya kapan, Pak? 2017. Itu berbarengan dengan sertifikat para penggugat. Pak, ini penggugatnya dari daerah mana, Pak? Masih bersebelahan. Oh, masih tetangga. Ya. Nanti silakan Benar, Pak, dari keluarga Puri, Pak? Ya, Puri Kerambitan. Jero Marga. Jero Marga. Ya, bukan dari Kerambitan. Ya, nanti silakan ditanya kepada kuasa penggugat, rekan kami di sana, ada rekan kami yang bisa menjelaskan. Substansinya apa, silakan biar mereka yang jelaskan. Ya. Sejauh ini proses persidangan baru Ini baru tahap mediasi. rencana mediasi karena belum kami mulai sidang karena kemarin sidangnya ditunda dan kami hari ini menghadiri penundaan itu bersama warga. Penundaan atau pramediasi, Pak? Belum, ini penundaan sidang. Hari ini semuanya prinsipal klub hadir. Kami akan sidang untuk penunjukan mediator. Apakah bisa dilaksanakan hari ini langsung atau ditunda kapan hari tergantung hakim mediatornya. Pak, pernah ada mediasi enggak dengan Jero Marga tadi, Pak? Sebelum proses hukum terjadi. Kalau mediasi terkait perkara perdata ini belum ada. Belum ada, tapi kalau terkait mediasi penerbitan sertifikat, harusnya sebelum terbit sertifikat itulah dilakukan mediasi. Ya, karena bagaimanapun kalau sudah terbit sertifikat, sudah sah hak milik. Ya. Sudah sah hak milik,
proses itu penerbitan ada di mediasi sebelum terbitnya SAM. Itu bisa dilakukan mediasi misalnya kurang batas, salah penunjukan batas, di sana bisa masih ada mediasi. Tetapi kalau sudah dalam bentuk sertifikat ya memang benar harus ada gugatan untuk membuktikan apa kekeliruan yang muncul dalam SAM itu. Dalam sidang perdana tersebut, berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim Putu Gede Novriarta, pihak penggugat dan tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara. Dalam mediasi yang dipimpin Hakim Mediator Kusuma Wardani tersebut, pihak tergugat dipanggil pada sesi pertama, disusul kemudian oleh pihak penggugat dalam hal ini anak Agung Mawakesama bersama kuasa hukumnya. Yaitu dipanggil per pihak. Kebetulan yang dipanggil pertama adalah pihak dari kami, dari tergugat, semuanya yang hadir sudah dimintai, ya sekilasnya harusnya resume sih yang diminta, tetapi langsung diminta pendapat apa yang akan ditawarkan dan apa yang diberikan kebijakan. Gitu. Kami sih menunggu saja, sifatnya pasif. Apa keinginannya dari para penggugat, itu yang akan kita rapatkan kembali di Parum Agung. Kami, kuasa hukum, para prinsipal belum berani mengambil sikap apapun hasil mediasi ini. Karena itu kami harus parum kembali dengan masyarakat selaku pemegang mandat. Kami hanya perwakilan saja. Jadi kami menunggu apa keinginan dari para penggugat. Apa motifnya, apa keinginannya itu belum terbuka. Jadi ya. tadi waktu di dalam ada siapa aja? Baru dari kami aja, dari tergugat saja, karena sistemnya sistem kaukus namanya. Kaukus itu dipanggil per pihak. Ya, itu. Nah, pertama kami yang dipanggil, nah untuk selanjutnya adalah dari pihak penggugat. Kita tidak tahu apa hasil pembicaraan di dalam. Pak, untuk petitumnya sudah ada, Pak? Itu sudah masuk ke ranah pokok perkara, kami belum berani mengungkap apapun. Petitumnya dia itu kita tunjukkan aja nanti. Semuanya kita hormati dulu prosesnya gitu. Ya. Kita tidak bicara pokok perkara dulu karena masih sifatnya mediasi. Walaupun ada klaim itu punya Puri misalnya. Kalau mengklaim sepihak sah-sah saja. Tapi pembuktiannya bagaimana? Kan itu masih berproses. Ini sebagai gambaran juga, maksud saya gini, dasar dia melakukan gugatan ini apa? Apakah IPEDA kah atau apa itu loh Pak? Kalau Biar yang ada gambaran. kami baca sih di dalam Jelas. gugatannya itu dasarnya petok D. Apa? Petok D. Petok D, Ya. berarti IPEDA dong? Ya, itu. Tetapi ya itulah yang kembali saya sampaikan bahwa itu sudah pokok perkara. Kami tidak akan jelaskan panjang lebar. Kami akan lakukan pembantahan nanti terkait IPEDA itu seperti apa gitu. Dari Ya. desa dan Lecung sudah punya alas hak yang kuat. Kalau ya, Kalau kami sudah jelas alasannya sudah karena terbit SHM. Sudah terbit SHM, dasar SHM itu apa? sporadik. Sporadik Ya, ya? penguasaan fisik. Oke. Ya. Berarti dari pihak penggugat IPEDA, Juga sama. Dia juga punya Sama. sporadik. Punya sporadik juga. Itulah makanya kami silakan Anda buktikan sporadiknya, kita uji di persidangan gitu aja. Tapi Ya. harapannya dari Kramo adat itu seperti apa Pak? Harapan kami tidak terjadi persoalan hukum apapun lagi di belakang hari. Kami minta sudahlah, kami punya sertifikat atas nama Pura, tetap atas nama Pura. Sertifikat Anda silakan atas nama Anda, jangan ganggu desa adat itu aja. Pak, sebelumnya katanya ada pernah dilaporkan juga Ya, ke kepolisian. beberapa prejuru kami sempat dilaporkan terkait persoalan pemalsuan. Nah, tetapi itu sudah SP3, tidak ada yang bisa dibuktikan bahwa itu ada yang pemalsuan. Di gugatan perdata dimasukkan juga hal itu, tetapi tidak disinggung terkait SP3-nya. Objek yang digugat ini kan Pura Dalamnya. Objek kebetulan yang digugat atas nama Pura Dalem. Jadi setelah ini apa yang akan dilakukan?
Kami menunggu hasil kaukus dari hakim mediator, apapun hasilnya nanti kami akan dipanggil kembali. Tadi sempat dibilang tanggal 24 kami akan hadir lagi. Sementara itu, tak hanya masyarakat Desa Adat Kelecung yang hadir mengawal persidangan, tampak juga seorang anggota DPRD Tabanan Dapil 2, Iwayan Edi Nugraha Giri, yang turut hadir untuk memberikan dukungan kepada Bendesa Adat Kelecung dan Perbekel Desa Tegal Mengkep yang menjadi tergugat serta masyarakat adat Desa Kelecung. Bagaimana menurut tanggapan Pak Yan terkait gugatan ini? Iya. Pertama saya merasa prihatin gitu ya. Sampai objek kebenaran yang digugat kan gitu ya. Dalam hal ini padahal dari gitu sengketa tanah gitu ya. Nah tentu saya selaku anggota fraksi PDI Perjuangan gitu ya, tetap memberikan rasa solidaritas terhadap masyarakat kami gitu ya, yang berjuang mencari keadilan untuk ini gitu ya. Nah tentunya harapan-harapan kami dalam perjuangan ini akan membuahkan hasil apapun dari keputusan itu gitu ya. Yang pasti masyarakat kami itu tetap solid bersatu untuk mempertahankan hak-hak mereka kan gitu ya. Karena apalagi pura itu sebagai lambang daripada suatu agama yang kita akui dan kita hormati bersama gitu ya. Nah tentu ini menjadi suatu yang tidak lazim gitu ya, menggugat suatu tempat ibadah gitu ya. Itu gitu ya. Nah harapan kami ini misalnya di pengadilan ini bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya gitu ya. Dan harapan kami juga masyarakat yang ikut datang pada hari ini bisa tertib dan bisa untuk menjaga kedisiplinan lalu lintas maupun keamanan tempat ini gitu ya. Setahu kami itu masyarakat itu sudah menguasai lahan itu dari turun-temurun gitu ya. Turun-temurun memang tidak bisa dibuat bangunan di sana itu karena ada sepadan pantai gitu dan memang tidak mungkin akan ada bangunan permanen di sana itu gitu. Karena gini itu kan IDTR daripada Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan khususnya itu gitu. Nah tentu ini perjuangan ini saya pasti akan mendukung masyarakat Kelecung itu untuk berjuang terhadap kepemilikan mereka itu gitu. Jadi keberpihakan lah. Ya, saya berpihak memang kepada adat Kelecung, kepada masyarakat setempat gitu. Itu Dan saya prihatin ya. Kalau politik pilkada saya sebelum pilkada ini sudah mendukung itu. Ya, buktinya dalam pelaporan dulu itu saya juga mendukung. Kan jauh tuh kalau politik. Ini kan ada desas-desus isu di luaran. Katanya ada saya rasa ada dewan yang lain penggugat. Wajar-wajar saja saya rasa. Artinya ini mendukung si A, kalau ada pun kawan saya itu mendukung yang lain. Saya rasa sah-sah saja kan gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan, kan dukungan moral, dukungan mungkin finansial kan begitu saja yang bisa kita Maksud lakukan. kami ada anggota dewan lain mendukung. Saya daripada kurang paham itu. Kalau Pak Yan sendiri kata-katanya untuk untuk si penggugat yang si pihak Juru Marga. Saya tidak ada. Orang mencari keadilan saya juga ada gitu. Bukan hak saya untuk menghakimi kan gitu ya. Ya silahkan saja. Pergunakan ini adanya negara kita negara hukum. Kalau ada alasan ada apa silahkan kan gitu ya. Pura dalam yang sangat kita sakralkan itu digugat oleh pihak di luar Desa Adat Kelecung. Itulah dalam hal ini saya selaku warga masyarakat Desa Tegal Mengkep tidak menerima kenyataan seperti ini. Kita berjuang sampai kapanpun. Siap! 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 Siap!